Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, para penjaga kewarasan. Kalau memang sistem IT-nya KPU itu beres, sudah diaudit dan mengadaptasi teknologi yang baik, harusnya angka 300 yang menjadi jumlah maksimum DPT di setiap TPS itu bisa dikunci, sehingga jika ada angka di luar 300 dalam perolehan hasil suara yang sah, maka dia akan ditolak oleh sistem. Tapi apalacur, faktanya penggelembungan suara itu merebak, menyerbu dan menyandera seluruh proses penghitungan suara. Pendek kata, penggelembungan menjadi frasa kata yang hari ini terus-menerus mengepung labirin kita. Dan untuk itu kita harus terus mempersoalkan ketidakhandalan sistem KPU ini. Bahkan menurut hasil forensik IT yang kami lakukan, diduga keras memang sistem dalam server KPU itu sudah diintrusi, sudah terdistorsi, dan ada intrusi di mana ada sistem logaritma yang disetting secara khusus untuk kepentingan calon tertentu dengan nilai tertentu. Ini harus dilawan. Dan yang paling menarik, hari ini ada musim pertasan. Ternyata WhatsApp dari tim hukum Amin terblokir, sehingga kemudian tim hukum harus membuat WA sementara di 0877 6506 4098. Semoga teman-teman tetap bisa melaporkan kecurangan dan mengakses informasi-informasi yang Anda ingin kirimkan melalui WA ini. Cilakanya yang kena peretasan dan di-ban bukan hanya tim hukum Amin. Teman-teman civil society yang membangun sistem kecurangan pemilu.com, nomor WA dan telegramnya juga diretas dan di-ban, sehingga sampai hari ini orang-orang yang ingin melaporkan kecurangan mendapatkan hambatan. Yang pasti, ketika ada pihak yang tidak menginginkan orang melaporkan kecurangan, dialah pelaku kecurangan itu. Siapapun dia, mereka adalah orang-orang pelaku kecurangan karena tidak ingin kecurangannya dilaporkan. Inilah yang perlu kita perhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ada 3 hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, soal terkait dengan algoritma yang tadi disinggung oleh Bambang Wijoyanto. Dia meyakini, menduga bahwa ada algoritma yang memang diset untuk memenangkan pasangan calon tertentu di Sirekap KPU. Jadi sistem informasi dan rekapitulasi KPU. Itu ya, make sense, masuk akal ya. Jadi mau Anda input data apapun, maka yang sudah disetting itu ya tidak akan berubah. Misalnya let's say 56%, ya itulah 56%, 57% ya. Yang kedua Sobat Era sekalian, ternyata diretas juga itu WA pengaduan dan kemudian
terpaksa kemudian harus mengeluarkan nomor baru ya, tampilkan nomor barunya ya. Jadi tidak hanya nomor yang lama, nomor yang lama mungkin sudah diretas, ini ada nomor barunya ya. Dan itu mudah-mudahan ya. Oke, coba daerah sekalian, coba kita bahas ya mengenai kemungkinan all set ya before itu ya. Jadi kalau misalnya saya berpatokan kepada mereka yang pernah mengatakan bahwa data KPU atau si rekap itu sudah terisi sebelum adanya proses penghitungan suara di waktu Indonesia bagian Barat, karena yang dilihat adalah provinsi di Sumatera dan di tempat yang bersangkutan, maka tidak heran kalau kemudian ada dugaan seperti Bambang Wijoyanto itu bahwa ada algoritma yang menggerakkan, ada yang menggerakkan sedemikian canggihnya untuk memelihara angka itu. Jadi kalau seandainya ditemukan kecurangan, maka barangkali di sini dikurangi, tapi di situ bisa ditambah. Ya, ada beberapa contoh misalnya tiba-tiba ada perubahan dan perubahan tersebut kemudian membuat yang satu naik, yang satu turun. Ya, di sistem IT KPU, walaupun kita tidak tahu penjelasannya apa ya, sebagaimana di konferensi perskan oleh tim Amin ya. Oke, itu satu, walaupun kabarnya wah itu ada kesalahan teknis, error dan lain sebagainya. Kedua, kita tahu bahwa ada kesalahan yang cukup banyak di sistem IT KPU. Ya kata ketua KPU kira-kira 2.523 apa kalau nggak salah. Dan dia mengatakan dengan bahasa cuma, luar biasa ya. Cuma kok bisa ya mengatakan cuma 2.325. Nah, pertanyaannya adalah apakah cuma 2.325 ini yang kesalahan input yang berbeda antara data raw materialsnya yaitu form C1, form C atau C plano dengan dengan yang terinput ya. Padahal orang mengatakan padahal seharusnya IT yang paling sederhana kalau memang lebih dari 300 ya harusnya tidak bisa terima. Ini kalau lebih 300 terus jalan ya. Sobat sekalian, masuk akal ya kalau ada kecurigaan-kecurigaan seperti itu, dan itu adalah hal yang ya kita harus buktikan di lapangan. Oke. Ya. Karena kalau misalnya sudah terisi sebelumnya maka ada yang menggerakkan tentunya. Apakah penggeraknya KPU sendiri, apakah ada pihak lain atau invisible hand. Apakah KPU benar-benar tidak tahu atau KPU pura-pura tidak tahu. Ya. Atau ya betul KPU atau KPU sendiri agennya. Ya, KPU sendiri agennya atau dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu ya. Jadi pura-pura pilon, pura-pura bodoh ya. Nah, kita harus lihat karena ada kejanggalan-kejanggalan. Sementara sampai saat ini ya tim Amin sendiri masih terus melakukan pencatatan di satu titik ya. Datanya adalah tetap kurang lebih sama algoritmanya ya. Jadi Prabowo masih menang dengan 51,4%, tapi makin tipis saja, makin kurang ya dari 50%. Kemudian Anies 36,7 dan Ganjar 11,9. Sementara yang masuk sudah 13,12% ya. Posisinya masih seperti itu, dan posisi seperti itu ya tentu masih punya peluang untuk dipersoalkan, karena seperti saya katakan angka itu sendiri juga bukan angka yang tidak ada penggelembungannya ya, karena tadi rekapnya menerima begitu saja angka yang terjadi. Jadi bisa jadi ketika di tim Amin pun dia mendapatkan angka yang memang sudah tidak masuk akal, bisa jadi lalu kerekap juga. Oke, nanti kita akan lihat form C1-nya ya. Harusnya memang sistem IT itu begitu dibuat, cekrek dibuat kalau lebih dari 300 nolak, harusnya begitu. Kok ini bisa ya lebih dari 300 tetap menerima. Dan juga mereka yang memegang form C coba datang ke Jakarta atau kirimkan data
lekas-lekasnya atau datang ke Jakarta 800 ribuan atau 820 ribuan orang tersebut. Ya, kalau yang di luar negeri mungkin agak susah, paling tidak yang di Indonesia ya. Oke, sahabat sekalian, itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ciao.